Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar ilmu tajwid, yaitu pasal yang ke-9, mad bacaan panjang. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran tajwid yang kita bahas kali ini yaitu mad bacaan panjang. Memanjangkan bacaan suara huruf dengan panjang 1 alif atau 2 harokah, 2 alif atau 4 harokah, dan 3 alif atau 6 harokah adalah bermacam-macam. Yang pertama, mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Hukum bacaan disebut mad tabi'i, yaitu apabila huruf yang dipanjangkan bunyi suaranya berupa: yang pertama, huruf berharokah dhammah sesudahnya terdapat huruf waw sukun. Yang kedua, huruf berharokah kasrah sesudahnya terdapat huruf ya sukun. Dan yang ketiga, huruf berharokah fathah sesudahnya terdapat huruf alif. Huruf-huruf ya, waw, dan alif disebut huruf mad. Sebagai contoh, nuhiha, cara membacanya harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harokah. Yang kedua, mad wajib mutasil. Wajib artinya harus, mutasil artinya bersambung. Hukum bacaan disebut mad wajib mutasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Cara membacanya wajib dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokah atau 2,5 kali panjang mad tabi'i. Misalnya, jaa asyita'i hunafa'a ailan as-sa'ila ulaika al-malaikatu waji'a salasata quru'in su'ud dari. Yang ketiga, mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil, yaitu apabila mad tabi'i berhadapan dengan hamzah di lain perkataan. Cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya mad wajib mutasil, yaitu 2,5 alif atau 5 harokah. Tetapi juga boleh dipanjangkan seperti panjang bacaan mad tabi'i, artinya hanya 1 alif panjangnya. Contoh-contoh: ma aghna anhu la a'budu alladzi at'amahum wa ma umiru illa fiha abadan fi ahsani taqwimin. Yang keempat, mad lazim musakkal kilmi. Lazim artinya pasti, musakkal artinya diberatkan, kilmi dari kata kalimah artinya kata. Hukum bacaan disebut mad lazim musakkal kilmi adalah apabila mad tabi'i berhadapan dengan huruf yang bertasydid di dalam satu perkataan. Membacanya harus dipanjangkan lebih dahulu baru ditasydidkan, dan panjangnya sampai 6 harokah atau 3 alif atau 3 kali panjang mad tabi'i, dengan tetap memperhatikan huruf perangkap yang ditandai dengan tasydid sesudah mad. Contoh-contoh: waladhdallina dhallan tahadduna ladalluna as-sakhatu at-tammatu. Yang kelima, mad lazim mukhaffaf kilmi. Mukhaffaf artinya diringankan. Hukum bacaan disebut mad lazim mukhaffaf kilmi ialah apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokah atau berbaris sukun tidak di akhir perkataan. Membacanya dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harokah, atau seperti panjangnya mad lazim musakkal kilmi hanya ada 1 contoh, al-ana. Yang keenam, mad lin. Lin artinya lunak. Hukum bacaan disebut mad lin yaitu apabila ada huruf mad baik yang berupa waw sukun atau ya sukun, huruf yang sebelumnya berharokah atau berbaris fathah.
Membacanya dengan lunak dan lemas serta tidak boleh dipanjangkan. Contoh-contoh: Ara'aita Quraisyin as-sayfi al-baiti khaufin tawasaw da'auhum. Yang ketujuh, mad arid lis sukun. Arid artinya tiba-tiba ada, sukun artinya mati. Hukum bacaan disebut mad arid lis sukun, yaitu apabila ada mad tabi'i dan mad lin sesudahnya ada waqaf atau tempat berhenti. Membacanya ada 3 cara. Yang pertama, dibaca panjang sampai 3 alif, 6 harokah atau sama dengan panjang mad wajib muttasil. Ini yang lebih utama. Yang kedua, dibaca panjang sampai 2 alif, 4 harokah atau 2 kali panjang mad tabi'i. Ini bacaan yang sedang. Dan yang ketiga, dibaca panjang 1 alif, 2 harokah seperti mad tabi'i biasa. Ini bacaan yang pendek. Misalnya, Rabbil alamina malikin nasi ma ta'buduna sahuna rabba hadzal baiti min khaufin walisana wa syafataini. Yang kedelapan, mad silah qasirah. Silah artinya hubungan, qasirah artinya pendek. Hukum bacaan disebut mad silah qasirah, yaitu apabila ada huruf ha, kata ganti orang atau benda ketiga, dhamir hu, berada sesudah huruf yang berharokah atau berbaris. Cara membacanya dipanjangkan sampai 1 alif atau 2 harokah atau seperti panjang mad tabi'i. Demikian itu jika tidak didahului huruf mati atau sukun atau tidak dihubungkan dengan huruf lain berikutnya. Misalnya, walam yakullahu fa ummuhu hawiyatun li rabbihi lakanudun wa innahu lihubbil khairi indahu min ni'matin wa na'amahu fayaqulu innahu ala raj'ihi laqadirun. Hak dhamir yang didahului huruf sukun atau dihubungkan dengan huruf lain berikutnya, membacanya tidak boleh dipanjangkan. Contoh hak dhamir yang didahului huruf sukun: wastaghfirhu min akhihi wa radu anhu wa banihi la yaqdir alaihi ahadun. Kecuali satu di dalam Al-Quran, yaitu fihi muhanan. Hak dhamir dalam fihi harus dibaca panjang. Contoh hak dhamir yang dihubungkan dengan huruf lain berikutnya: ar-ra'ahu staghna wajhi rabbihil a'la wa hadainahu najdaini fayu'azzibuhu Allahul azaba aw yadzakkar fatanfa'ahu dzikra. Yang kesembilan, mad silah tawilah. Tawilah artinya panjang. Hukum bacaan disebut mad silah tawilah, yaitu apabila mad silah qasirah bertemu dengan huruf hamzah. Cara membacanya seperti bacaan mad jaiz munfasil, artinya boleh dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 1 alif seperti mad tabi'i. Umpamanya, annama lahu akhladahu ma yughni anhu maluhu idza taradda wa la yuthiqu wathaqahu ahadun wattakhadhu min dunihi alihatan. Yang ke-10, mad iwad. Iwad artinya ganti tanwin. Tanwin diganti dengan mad. Hukum bacaan disebut mad iwad adalah apabila ada fathatain pada huruf akhir kata yang diwakafkan atau disebut mad pengganti tanwin sehingga tanwin tidak berbunyi lagi. Membacanya dipanjangkan 1 alif seperti mad tabi'i. Misal, afwajan, karena diwakafkan maka tidak lagi dibaca afwajan, tetapi dibaca afwaja. Contoh lain: tawwaba, dhabha, jam'a, yusra, malal lubada, aklal lamma, saffan saffa. Yang ke-11, mad badal. Badal artinya perubahan. Hukum bacaan disebut mad badal, yaitu apabila ada hamzah bertemu mad yang berasal dari hamzah sukun, kemudian hamzah ini diubah dan diganti dengan alif, waw, atau ya. Contoh-contoh: akhuzu, adamu, utiya, ufi, imanin, ilafin. Adamu, akhuzu, asalnya adamu, akhuzu. B, ufi, utiya, asalnya ufi,
u'tiya. Se ilafin imanin, asalnya ilafin imanin. A hamzah kedua pada kata akhuzu dan a'damu diganti dengan huruf mat yang sesuai, yaitu huruf alif, sehingga menjadi akhuzu dan adamu. Kemudian akhuzu ditulis akhuzu dan adamu ditulis adamu. B hamzah kedua pada kata u'tiya dan u'fi diubah dan diganti dengan huruf mat yang sesuai, yaitu huruf waw sukun, sehingga menjadi utiya dan ufi. C hamzah kedua pada kata imanin dan i'lafin diganti dengan huruf mat yang sesuai, yaitu ya, sehingga menjadi imanin dan ilafin. Cara membacanya dipanjangkan satu alif atau dua harokah seperti mat tabi'i. Kemudian ada tiga bacaan huruf-huruf di awal surah yang dibaca panjang. Yang ke-12, mat lazim harfi mukhaffaf. Harfi dari asal kata harif artinya huruf. Hukum bacaan disebut mat lazim harfi mukhaffaf ialah huruf-huruf di awal surah yang terdiri dari salah satu atau lebih dari huruf-huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Huruf-huruf ini terhimpun dalam perkataan hayyun tahura. Membacanya harus dipanjangkan satu alif atau dua harokah atau sama dengan panjang mat tabi'i. Misalnya Toha, Yasin, Hamim, Alif Lam Ra. Yang ke-13, mat lazim harfi musaqqal. Hukum bacaan disebut mat lazim harfi musaqqal ialah apabila permulaan surah berupa salah satu atau lebih dari huruf-huruf yang 8 berikut: nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, terkumpul dalam kalimat naqasa asalukum. Dan sesudah mat terdapat suara huruf mati yang diidghamkan atau ditasydidkan, umpamanya alif lam mim, nun, wal qalami. Membacanya harus dipanjangkan seperti mat lazim, yaitu 3 alif atau 6 harokah. Yang ke-14, mat lazim musyabba'. Musyabba' artinya dikenyangkan. Hukum bacaan disebut mat lazim musyabba' adalah seperti mat lazim harfi musaqqal, hanya saja sesudah mat terdapat suara huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan. Membacanya harus dipanjangkan seperti mat lazim, yaitu 3 alif, misalnya shad, hamim, yasin, tasim, mim, qaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.